Meski hanya uji coba, Marcelino Ferdinand berniat tampil maksimal di laga Indonesia versus Tanzania. 12 pemain absen bela timnas Tanzania. Indonesia bisa dipastikan menang. Naturalisasi dipercepat. Kelvin Verdong ditargetkan bisa bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Filipina. Rival bebuyutan timnas Indonesia bakal diperkuat striker Tottenham Hotspur. Sintayong tak fokus Asian Cup. Media Vietnam ingatkan karma. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Bintang muda tim nasional Indonesia Marcelino Ferdinand berniat untuk tampil maksimal saat Garuda melawan Tanzania. Meski laga tersebut hanya sekedar uji coba, Marcelino Ferdinand ingin tetap memberikan penampilan terbaiknya sebelum bermain di kualifikasi Piala Dunia. Ya, timnas Indonesia akan menggelar laga uji coba internasional menghadapi Tanzania. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Skuad Garuda melakukan pertandingan uji coba menghadapi Tanzania sebagai persiapan sebelum tampil di dua laga sisa putaran Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Marcelino Ferdinand mengatakan Sintayong akan menggunakan laga uji coba untuk mencoba pemain sebelum dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Ia juga memastikan bakal memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Tanzania. Ia berujar, yang pasti buat kita itu laga uji coba, jadi pelatih juga mencoba pemain. Yang pasti kita akan memberikan yang terbaik buat negara, kata Marcelino Ferdinand. Sejauh ini 18 pemain dari 22 pemain sudah berada di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan. Sementara menghadapi Irak dan Filipina, timnas Indonesia yang membutuhkan satu kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga dan memastikan satu tempat di Piala Asia 2027. Timnas Indonesia sedang menempati posisi kedua dan lagi apik-apiknya. Jadi diharapkan timnas Indonesia bisa memenangkan setidaknya satu kemenangan saat melawan Irak dan Filipina. Ataupun harapan pasukan Sintayong bisa menyapu bersih dua laga tersisa itu dengan kemenangan. Tanzania bakal melakoni pertandingan persahabatan jumpa timnas Indonesia. Pertandingan tersebut bakal digelar 2 Juni 2024. Laga itu akan dihelat di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Laga lawan Tanzania jadi ajang persiapan untuk Indonesia sebelum dalam dua laga penentuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong yang bisa membentuk kerangka tim terbaik sebelum jumpa Irak dan Filipina melalui laga tersebut. Tanzania dipastikan bakal jadi lawan yang pas bagi Indonesia. Pasalnya ranking tim berjuluk Taifa Star ini jauh lebih tinggi dari tim Merah Putih. Saat ini Tanzania duduk di posisi 119 ranking FIFA. Meski begitu, Tanzania juga datang ke Jakarta dengan kabar buruk. Tanzania tidak akan diperkuat oleh 12 pemainnya pada laga melawan timnas Indonesia. Khusus untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Tanzania telah mengumumkan 34 pemain yang masuk dalam skuadnya. Meski begitu, 12 nama tersebut dipastikan terlambat bergabung dalam persiapan. Rinciannya 12 pemain tersebut terdiri dari pemain Azam dan 6 pemain Young APK. Menteri Menpora Dito Arif Tejo memberikan kabar terbaru terkait naturalisasi dua pemain keturunan, yaitu Kelvin Verdong dan Jens Schrijven. Menpora menyatakan Kelvin Verdong dan Jens Schrijven tengah diproses Dewan Perwakilan Rakyat. Naturalisasi keduanya bakal dibahas di Komisi 10 dan Komisi 5 DPR. Menpora menyatakan naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Schrijven tengah diproses di Dewan Perwakilan Rakyat. Biasanya usai melalui rapat dengan Komisi DPR RI, naturalisasi seorang bakal langsung diputuskan di rapat paripurna DPR dan berlanjut ke keputusan Presiden. Dari situ, tahap terakhir sudah diambil, sumpah kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Usai menjadi warga negara Indonesia baru melakukan perpindahan federasi. Menpora menargetkan Kelvin Verdong sudah bisa membela timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia, atau kalau bisa melawan Irak. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Irak pada 6 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lalu setelah itu berduel dengan Filipina 5 hari berselang di venue yang sama. Ia berujar, kami usahakan kalau tidak melawan Irak minimal bisa melawan Filipina. Sekarang kami fokus dengan percepatan naturalisasi keduanya, imbu Menpora. Pesaing bebuyutan timnas Indonesia di Asia Tenggara yaitu Thailand bakal diperkuat striker tim cadangan Tottenham Hotspur. Pemain itu ialah Jude Son Suk Bel.
Pemain ini dikabarkan bersedia membela timnas Thailand. Ia bahkan dikabarkan bisa membela timnas Thailand pada September mendatang. Baru-baru ini ada kabar gembira ketika penyerang berusia 20 tahun itu mengkonfirmasi keputusannya bermain untuk Thailand. Tulis media Thailand. Pemain berusia 20 tahun itu pernah memperkuat Inggris U19. Saat ini ia merupakan pemain Hotspur U21 yang bermain di Liga Premier League 2 atau Liga Pemuda di sepak bola Inggris. Ia mencatatkan 19 laga dengan 1378 menit di Premier League 2. Ia juga menyumbangkan 10 gol di Premier League 2. Sebelumnya ia pernah membela Chelsea U21. Sementara itu pelatih Thailand Matsada Isi sudah mengumumkan 27 pemain untuk 2 laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia. 2 laga terakhir Thailand itu akan melawan Cina dan Singapura. Thailand akan bertandang ke markas Cina pada 6 Juni 2024. Setelah itu Thailand menjamu Singapura di Raja Manggala. Thailand masih berpeluang lolos ke babak ketiga. Saat ini Thailand berada di posisi ketiga grup C dengan 4 poin. Mereka selisih 3 poin dari Cina yang berada di posisi kedua dan 6 poin dari Korea Selatan di peringkat pertama. Hanya juara dan runner up yang berhak maju ke babak ketiga. Pernyataan Sintayong terkait ASEAN Cup 2024 mendapatkan respon keras. Sintayong sendiri menilai bahwa sudah saatnya timnas Indonesia fokus ke turnamen Asia. ASEAN Cup yang sebelumnya bernama AFF harusnya bukan jadi tujuan utama. Apalagi saat ini skuad Garuda semakin kuat dan mulai disegani di daratan Asia. Selain itu mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Media asal Vietnam Soha ikut memberikan komentar terkait pernyataan tersebut. Mereka mengingatkan hal tersebut juga sempat terjadi pada timnas Thailand beberapa waktu lalu. Tim Gajah Perang pada waktu itu yang fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2018 dan akhirnya gagal. Selanjutnya mereka kembali mengutamakan AFF dan menjadi juara pada edisi selanjutnya. Kisah tim Thailand mungkin bisa menjadi pelajaran yang patut dipetik oleh Sintayong. Pasalnya belakangan ini Sintayong yang bercerita bahwa dirinya meremehkan peran dan nilai Piala AFF. Tulis laporan Soha. Masih dalam sumber yang sama, Soha mengakui bahwa Indonesia saat ini dalam performa yang baik. Namun lolos ke Piala Dunia tentu bukan hal yang mudah. Thailand jadi contoh saat salah satu tim raksasa Asia Tenggara akhirnya gagal juga. Jika Indonesia benar-benar lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia, maka itu akan menjadi kemenangan yang sangat terpuji. Tapi masuk adalah hal, mencapai hasil yang terbaik di babak kualifikasi final adalah hal yang lain. Lanjut media itu. ASEAN Cup tetap menjadi turnamen bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Mereka menilai bahwa ajang ini akan menjadi solusi saat sebuah tim gagal mencapai prestasi tertinggi. Tentunya ini juga harus dipertimbangkan Sintayong, atau justru memberikan motivasi agar skuad Garuda tetap berlaga di kancah Asia. Prestasi di Piala AFF tidak hanya menjadi tolak ukur kekuatan tim-tim Asia Tenggara, namun juga menjadi titik mampu spiritual yang penting ketika tim-tim papan atas berencana menggapai lautan. Ketika menggapai lautan luas dan gagal, kejuaraan Piala AFF akan menjadi penghiburan bagi tim. Titik mampu kepercayaan diri bagi para pemain dan penggemar. Thailand telah menyerap hal itu dan sekarang saatnya bagi Indonesia tutup Soha.